Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, dan salam hormat. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Benedikta Nyoman Putri Trianingsih dengan NIM 2113031011 dari Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Pendidikan Kanisa. Jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di mana ini ditujukan untuk SMA, mata pelajaran kimia, tahun pelajaran 2022-2023, kelas 10 semester genap, materi pelajaran ikatan kimia, submaterinya adalah gaya antar molekul, yaitu ikatan hidrogen, dan alokasi waktu yaitu 2 JP atau 2 kali 45 menit. Baik, yang pertama yaitu kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini meliputi KI1, KI2, KI3, dan KI4, di mana KI1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Selanjutnya ada KI3, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu KI4, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Baik, bagian yang kedua yaitu terkait kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi, adapun kompetensi dasar yang digunakan di sini sesuai dengan silabus yaitu 3.5 dan 4.5, di mana ini seharusnya merupakan bagian dari ikatan kimia, namun akan dipecah nantinya di indikator pencapaian kompetensinya terkait dengan ikatan hidrogen. Jadi yang pertama yaitu 3.5, membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel, atom, ion, dan molekul, materi, dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Kemudian yang kedua, 4.5, mengolah dan menganalisis perbandingan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel, atom, ion, molekul, materi, dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Di mana indikator pencapaian kompetensi untuk 3.5 yaitu ada 3.5.1, mengidentifikasi interaksi yang terjadi pada proses pembentukan ikatan hidrogen. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi proses pembentukan ikatan hidrogen. Yang ketiga, mengidentifikasi sifat unsur yang berikatan dengan hidrogen. Yang terakhir, mengidentifikasi hubungan ikatan hidrogen dengan sifat fisik materi. Adapun indikator pencapaian kompetensi dari KD 4.5 yaitu 4.5.1, menganalisis proses pembentukan ikatan hidrogen yang melibatkan interaksi antar molekul. Kemudian yang kedua, menganalisis hubungan ikatan hidrogen dengan sifat fisik materi. Baik, itulah tadi terkait dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan pembelajaran ini sudah saya buat sesuai dengan ABCD,
di mana tujuannya yang pertama adalah melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi yang terjadi pada proses pembentukan ikatan hidrogen dengan tepat dan benar. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi proses pembentukan ikatan hidrogen dengan tepat dan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat unsur yang berikatan dengan hidrogen dengan tepat dan benar. Yang keempat, melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan ikatan hidrogen dengan sifat materi dengan tepat dan benar. Kemudian yang kelima, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan ikatan hidrogen yang melibatkan interaksi antar molekul dengan tepat dan benar. Yang terakhir, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis hubungan ikatan hidrogen dengan sifat fisik materi melalui sifat unsur pembentuknya dengan tepat dan benar. Baik, itu tadi terkait dengan tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah materi pembelajaran, di mana materi ini meliputi yang pertama yaitu pengertian ikatan hidrogen, yang kedua pembentukan ikatan hidrogen, dan yang terakhir hubungan interaksi antar molekul dengan sifat fisik gas, sifat fisik zat. Baik, kita masuk pada yang pertama, di mana pengantarnya yaitu sifat suatu molekul selain dipengaruhi oleh jenis ikatan antar atom-atomnya, juga dipengaruhi oleh gaya interaksi antar partikel atau molekulnya, di mana gaya yang dimaksud merupakan ikatan hidrogen. Baik, apa itu ikatan hidrogen? Jadi, ikatan hidrogen merupakan gaya tarik-menarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen dengan atom yang memiliki sifat keelektronegatifan yang tinggi, seperti ada fluoro, oksigen, dan nitrogen. Dengan kata lain, ikatan hidrogen ini juga dapat diartikan sebagai sejenis gaya tarik antar molekul yang terjadi antara muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Selanjutnya, ikatan hidrogen merupakan gaya interaksi antar molekul yang paling kuat dari kebanyakan gaya antar molekul. Akan tetapi, ikatan hidrogen itu jauh lebih lemah dari ikatan ion dan ikatan kovalen seperti interaksi dipol-dipol dari gaya van der Waals. Nah, contohnya adalah contoh dari ikatan hidrogen yaitu H2O, kemudian HF, NH3, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, inilah yang contoh dari ikatan hidrogen, di mana di sini ada ikatan antara H2O, di mana yang terjadi antara molekul 1 H2O dengan molekul lainnya H2O. Nah, ikatan antara O dengan H, jadi O ini merupakan atom yang elektronegatif dengan hidrogen akan berikatan. Nah, seperti ini, di mana ada muatan parsial positif dengan muatan parsial negatif membentuk ikatan hidrogen. Nah, ini juga contoh dari HF, di mana ada molekul 1 HF dengan molekul lainnya, di mana H dengan F itu akan berikatan. Jadi, dia tidak akan berikatan dalam satu molekul. Karena dia merupakan interaksi antar molekul, jadi dia akan berikatan dengan antar molekul lainnya, bukan dalam satu molekul. Baik, selanjutnya yaitu pembentukan ikatan hidrogen. Nah, molekul yang sebaran muatannya tidak simetris itu bersifat polar dan memiliki dua ujung yang berbeda muatan dipolnya. Jadi, molekul polar yang dimaksud di sini adalah molekul yang elektronegatif atau atom yang elektronegatif. Jadi, ia mempunyai dua ujung yang berbeda muatan yang disebut dengan dipol. Nah, molekul zat polar ini cenderung menyusun diri dengan ujung, di mana dipolnya itu positif yang berdekatan dengan ujung yang negatif dari molekul yang ada di dekatnya. Nah, hal tersebut ditunjukkan melalui ikatan F dengan H, kemudian O dengan H, dan N dengan H yang sangat polar, yang disebabkan oleh muatan parsial negatif yang berasal dari pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh atom elektronegatif dan atom hidrogen dalam
senyawa-senyawa tersebut yang sangat positif. Jadi, dalam ikatan hidrogen itu terdapat atom yang sangat elektronegatif yang mempunyai muatan parsial yang negatif yang di yang disebabkan karena adanya pasangan elektron bebas yang dimiliki. Sedangkan terdapat juga muatan parsial yang positif yang disebabkan oleh atom hidrogen yang sangat positif. Dengan demikian, adanya perbedaan muatan tersebut mengakibatkan atom H dari satu molekul terikat kuat pada atom unsur yang sangat elektronegatif seperti F, O, dan N dari molekul tetangganya melalui pasangan elektron bebas pada atom unsur yang memiliki elektron negatif besar itu. Sehingga terjadilah ikatan hidrogen. Nah, itulah merupakan proses pembentukan ikatan hidrogen. Kemudian, bagaimana hubungan interaksi antar molekul, yaitu ikatan hidrogen dengan sifat fisik zat. Jadi, gaya interaksi antar molekul sangat mempengaruhi sifat fisik zat seperti titik lebur maupun titik didih. Nah, ikatan hidrogen ini yang merupakan bagian dari gaya interaksi antar molekul yang paling kuat itu memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada titik didih beberapa senyawa hidriba biner dari unsur golongan 4A sampai 7A. Nah, berikut merupakan saya berikan contoh grafik titik didih sebagai fungsi massa molekul senyawa hidrida dari golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Jadi ini merupakan grafiknya, bisa kita perhatikan. Jadi berdasarkan grafik tersebut, maka perilaku normal itu ditunjukkan oleh senyawa hidrida dari unsur golongan 4A, di mana ada CH4, kemudian ada SiH4, kemudian ada GeH4, dan SnH4, yang seluruhnya merupakan nonpolar, yaitu titik didih meningkat sesuai dengan penambahan massa molekul. Jadi, antara unsur-unsur di golongan keempat ini, dia itu mengalami peningkatan titik didih sesuai dengan penambahan massa molekul. Nah, kecenderungan ini sesuai dengan yang diharapkan karena massa molekul CH ke SNH itu relatif meningkat, sehingga gaya van der Waals juga semakin kuat. Dengan kata lain, hal tersebut dipahami sebagai akibat dari adanya polarisabilitas dari gaya dispersi London yang secara umum meningkat seiring dengan bertambahnya massa molekul. Jadi itu merupakan salah satu gaya dispersi London yang secara umum itu dia itu mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya massa molekul dari masing-masing senyawa ini. Nah, senyawa hidrida dari golongan 5A, 6A, dan 7A secara umum mengikuti pola kenaikan titik didih yang sama juga. Namun akan tetapi ada beberapa pengecualian. Bisa kita lihat dalam tabel, dalam grafik, yaitu yang pengecualian yaitu ada HF, H2O, dan NH3. Bisa kita lihat grafiknya, itu titik didihnya itu sangat meningkat drastis dibandingkan dengan senyawa lainnya yang ada di grafik sini. Nah, ketiga senyawa tersebut memiliki titik didih yang luar biasa tinggi dibandingkan dengan senyawa lainnya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa ketika senyawa tersebut memiliki sifat yang membedakan. Jadi diperkirakan itu terdapat sifat yang berbeda dari senyawa yang lainnya, sehingga mengakibatkan titik didihnya itu meningkat sangat tinggi. Di mana contohnya yaitu H2O. Bisa kita lihat H2O yaitu memiliki titik leleh, kalor jenis, dan kalor penguapan yang sangat tinggi. Di mana hal tersebut diperkirakan menunjukkan adanya gaya antar molekul yang tidak lazim, tapi sangat kuat pada ketiga molekul tersebut. Nah, itu diperkirakan sebagai ikatan hidrogen. Nah, keelektronegatifan pada atom F, O, dan N itu cukup tinggi, menyebabkan terjadinya interaksi antar molekul yang jauh lebih kuat dengan konfigurasi energi yang sangat rendah atau sangat stabil. Nah, berbeda dengan senyawa-senyawa lainnya yang hanya terbentuk dari ikatan van der Waals.
Jadi bisa kita ketahui sesuai dengan ikatan hidrogen tadi bahwa atom-atom yang elektronegatif seperti F, O, dan N melalui persenyawaan ini di mana H2O, HF, dan NH3 itu memiliki keelektronegatifan yang tinggi sehingga menyebabkan gaya interaksi antar molekulnya itu sangat kuat dibandingkan dengan senyawa-senyawa lain yang hanya terbentuk melalui ikatan van der Waals. Nah, kestabilan inilah untuk dilebur atau dididihkan itu memerlukan energi yang lebih besar, sehingga ketiga senyawa tersebut memiliki titik didih yang lebih besar. Nah, dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ikatan hidrogen itu dapat berpengaruh terhadap sifat fisik suatu zat seperti kenaikan titik didih dibandingkan dengan adanya peramalan tadi di mana kenaikan titik didih itu meningkat seiring dengan bertambahnya massa molekul. Nah, itu tadi terkait dengan materi pembelajaran ikatan hidrogen. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang digunakan di sini yang pertama ada pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik, kemudian modelnya yaitu discovery learning, dan metodenya di sini ada ceramah, sedikit memberikan ceramah, kemudian lebih banyak ada diskusi maupun tanya jawab yang memancing peserta didik untuk termotivasi dalam kegiatan pembelajaran ini dan adanya penugasan. Adapun media atau alatnya, medianya yaitu tabel sistem periodik karena ini berhubungan dengan atom yang berikatan dengan hidrogen. Kemudian ada PowerPoint, papan tulis, dan LKPD. Adapun alatnya yaitu LCD, proyektor, spidol, dan penghapus. Nah, sumber belajarnya di sini yaitu buku kimia dari Utami dan Budi, kelas 10, Jakarta Pusat, Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional 2009. Kemudian ada Suwardi Subianto, panduan pembelajaran kimia kelas 10 untuk SMA maupun MA. Nah, kita masuk kepada langkah-langkah pembelajarannya. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran dari ikatan hidrogen ini. Jadi yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Jadi ada persiapan dan atau orientasi di mana langkah pertama yang dilakukan adalah kita akan sebagai guru akan membuka pembelajaran dengan memberikan salam pembuka, selamat pagi, selamat siang, dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, ini termasuk KI 1 ya, yaitu ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, dari guru akan memeriksa kehadiran dari peserta didik yang merupakan bentuk dari sikap disiplin. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu apersepsi, di mana dalam apersepsi ini guru akan mengaitkan materi, tema, atau kegiatan pembelajaran dengan materi sebelumnya. Jadi melalui beberapa pertanyaan untuk memotivasi peserta didik agar menjadi aktif dalam proses belajar mengajar. Di mana contoh pertanyaannya yaitu yang pertama, ingatkah peserta didik terkait dengan materi molekul kovalen polar dan molekul kovalen nonpolar? Nah, di mana tersebut ada kaitannya dengan ikatan hidrogen tadi. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dengan zat yang partikelnya berupa molekul, misalnya air ya, H2O. Kemudian jika molekul-molekul membentuk senyawa ataupun membentuk molekul yang lebih kompleks lagi, interaksi apa yang terjadi pada pembentukan molekul tersebut. Jadi, hal tersebut memancing peserta didik untuk menjawab adanya interaksi berupa gaya tarik-menarik yang terjadi antara molekul hidrogen dengan atom O yang disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, itulah yang nantinya akan memberikan apersepsi kepada peserta didik agar termotivasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu motivasi, di mana dalam motivasi ini akan memberikan gambaran tentang manfaat dari mempelajari materi yang akan kita pelajari ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya,
kita mengetahui bagaimana pengaruh ikatan hidrogen itu terhadap perubahan titik didih yang akan dijelaskan nanti, mungkin sama seperti materi pembelajaran tadi. Kemudian selanjutnya yaitu pemberian acuan, di mana guru akan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, kemudian menyampaikan garis besar cakupan materi dalam kegiatan pelajaran yang akan dilakukan, dan menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan dilakukan. Nah, itulah terkait dengan kegiatan pendahuluan yang alokasi waktunya yaitu 15 menit. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan inti. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Jadi, pada tahap ini, peserta didik itu akan diberikan sejumlah contoh ikatan hidrogen seperti HF, kemudian NH3, CH3OH, dan C2H5OH, dan diberikan juga tabel terkait titik didih senyawa-senyawa tersebut. Nah, sama seperti materi pembelajaran tadi. Selanjutnya, peserta didik diberikan pertanyaan mengenai konsepsi prasyarat pengetahuan tentang gaya antar molekul dan sifat kependudukan unsur. Yang ketiga, peserta didik menjawab pertanyaan guru tentang tahukah peserta didik letak unsur yang berikatan dengan hidrogen dalam tabel sistem periodik. Kemudian, informasi apa yang perlu dicatat dalam rangka menemukan pengetahuan tentang sifat unsur yang berkaitan dengan hidrogen. Nah, ini nanti diharapkan ketika peserta didik mengetahui unsur-unsur apa saja yang berikatan dengan hidrogen, jadi peserta didik itu mengetahui bahwa sifat dari unsur tersebut adalah elektronegatif yang bermuatan parsial negatif sehingga dapat membentuk ikatan dengan hidrogen yang memiliki muatan parsial positif. Selanjutnya yaitu pernyataan atau identifikasi masalah problem statement, di mana peserta didik diminta untuk mengumpulkan beberapa masalah relevan dan memilih salah satu masalah yang akan dirumuskan dalam bentuk hipotesis melalui jawaban atas pertanyaan tentang pembentukan ikatan hidrogen dan titik didih senyawa yang berikatan dengan hidrogen. Di mana pertanyaannya itu diharapkan peserta didik dapat bertanya terkait bagaimana proses pembentukan ikatan hidrogen dan berdasarkan grafik yang sudah diberikan, faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perbedaan titik didih senyawa yang berikatan dengan hidrogen. Kan tadi sudah dijelaskan di mana ada anomali yang pengecualian yang mengalami titik didih yang sangat tinggi dibandingkan dengan senyawa lainnya. Selanjutnya yaitu pengumpulan data atau data collecting. Jadi pada tahap ini, guru menyampaikan informasi tentang buku atau sumber yang akan digunakan untuk peserta didik itu dapat mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan pembentukan ikatan hidrogen dan sifat unsur yang mempengaruhi sifat ikatan hidrogen yang dapat mempengaruhi titik didih senyawa tersebut. Kemudian yang kedua, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok pembelajaran, di mana dalam hal ini nanti peserta didik dapat saling berdiskusi untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang sudah disampaikan tadi. Kemudian mengkaji literatur untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pembentukan ikatan hidrogen dan grafik fenomena ikatan hidrogen terhadap titik didih. Jadi melalui pengkajian literatur, jadi peserta didik dapat menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mendiskusikan hasil kajian literatur untuk menjawab pertanyaan tentang pembentukan ikatan hidrogen dan pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih. Kemudian selanjutnya yaitu menalar atau mengasosiasi atau data processing, di mana dalam tahap ini peserta didik akan menganalisis dan menyimpulkan pembentukan ikatan hidrogen dan pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih. Selanjutnya, menarik kesimpulan, jadi peserta didik dapat menyimpulkan pembentukan ikatan hidrogen dan bagaimana pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih. Selanjutnya yaitu mengkomunikasikan, di mana
peserta didik dapat menyajikan penerapan pembentukan ikatan hidrogen dan pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik-titik. Nah, untuk kegiatan inti tadi itu alokasinya 45 menit ditambah dengan menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan itu 15 menit. Selanjutnya itu kegiatan penutup, di mana dalam kegiatan penutup ini pendidik memfasilitasi dan membimbing peserta didik merangkum materi pelajaran. Kemudian yang kedua, pendidik memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merefleksikan proses dan materi pelajaran. Kemudian yang ketiga, pendidik mengevaluasi dengan cara memberikan kuis hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat hasil capaian belajar siswa. Kemudian yang terakhir, pendidik menyampaikan rancangan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu penilaian hasil pembelajaran, di mana di sini aspek yang dinilai adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di mana tekniknya untuk sikap itu observasi sikap dan bentuk instrumennya adalah lembar observasi. Kemudian pengetahuan itu ada tes tertulis dan penugasan, di mana bentuk instrumennya itu soal pilihan ganda dan LKPD. Kemudian keterampilannya ada observasi diskusi, lembar penilaian. Yang pertama yaitu instrumen penilaian sikap. Nah, kita akan menggunakan format seperti ini, mana mahasiswa perhatiannya bagaimana, tanggung jawab, jujur, disiplin, dan jumlah skornya. Di mana pedoman penilaiannya perhatian. Nilai itu 3 jika siswa memperhatikan dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, jika siswa cukup memperhatikan dan mengikuti kegiatan pelajaran, namun sesekali bercanda dengan teman. Kemudian 1, jika siswa kurang memperhatikan dan mengikuti kegiatan pelajaran, bercanda dengan teman dan tiduran. Dalam artian dia itu tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Kemudian tanggung jawab, nilai 3 jika siswa mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan cukup lengkap. Yang kedua, jika siswa mengerjakan tugas tepat waktu dan kurang lengkap. Nilai 1 jika siswa mengerjakan tugas tidak tepat waktu dan tidak lengkap. Selanjutnya itu jujur, nilai 3 jika siswa mengerjakan tugas individu sendiri. 2 jika siswa mengerjakan tugas individu sendiri tapi masih dibantu dengan teman. Nilai 1 jika siswa mengerjakan tugas individu dengan menyontek. Kemudian yang disiplin, yang ketiga, nilai 3 yaitu jika siswa sudah datang dan siap ketika pembelajaran dimulai. Yang kedua, jika siswa sudah datang namun belum siap ketika pembelajaran dimulai. Dan nilai 1 jika siswa terlambat datang ketika pembelajaran sudah dimulai. Selanjutnya itu tabel pengamatan aktivitas siswa di kelas, formatnya yaitu nama siswa, indikator aktivitas, kerjasama, keaktifan, dan skornya. Di mana pedoman penilaiannya, yang pertama, kerjasama dalam kelompok, nilainya 3 jika siswa terlibat dalam mengerjakan LKPD. Yang kedua, jika siswa cukup terlibat mengerjakan LKPD, tapi sesekali bermain HP, bercanda dengan teman. 1, nilainya 1 jika siswa kurang terlibat mengerjakan LKPD, masih bermain HP, bercanda dengan teman, dan menimbulkan keributan. Kemudian untuk keaktifan, nilai 3 jika siswa aktif dalam kegiatan diskusi dengan teman kelompok, bertanya pada guru, kemudian mencari materi dari sumber belajar. Nilai 2 jika siswa cukup aktif dalam kegiatan diskusi dengan teman kelompok, mencari materi dari sumber buku. Nilai 1 jika siswa kurang aktif. Kemudian yang kedua, keterampilan. Adapun formatnya yaitu nama siswa, kecakapannya dalam mengerjakan maupun berbicara. Di mana pedoman penilaiannya yaitu 1 jika tidak cakap, siswa tidak cakap dalam mengerjakan atau tidak mahir dalam menyampaikan informasi hasil diskusi. Kemudian nilai 2 jika siswa cakap namun tidak percaya diri dalam berbicara atau kurang mahir dalam menyampaikan informasi hasil diskusi. Kemudian nilai 3 jika dia cakap dalam mengerjakan dan mahir dalam menyampaikan informasi. Kemudian penilaian kompetensi penilaian kompetensi pengetahuan, di mana
tekniknya itu ada tertulis, untuk instrumennya pertanyaan atau penugasan tertulis, butir instrumennya terlampir, waktu pelaksanaannya saat pembelajaran berlangsung, di mana keterangannya itu penilaian pencapaian pembelajaran. Jadi di sini ada dua teknik, ada satu teknik terkait dengan tertulis, namun waktu pelaksanaannya berbeda, di mana ada saat pembelajaran berlangsung dan setelah pembelajaran berlangsung, yaitu kuis. Nah, adapun instrumen penilaian tes tertulis sudah saya cantumkan dalam link ini. Nah, inilah kuis ikatan hidrogen, mana ada nama lengkap, kelas, nomor absen. Kita coba tulis. Nah, kita coba tulis. Kemudian adapun soalnya, nah seperti ini soalnya, ada 10 soal. Baik, itulah tadi terkait dengan soalnya. Sudah saya cantumkan dalam RPP juga. Kemudian evaluasi. Program pembelajaran remedial yang dilaksanakan dengan dua alternatif. Yang pertama, program pembelajaran remedial dilaksanakan secara klasikal oleh guru apabila lebih dari 50% peserta didik tidak mencapai nilai KKM, di mana pembelajaran remedial dilaksanakan secara individu dengan pemanfaatan tutor sebaya oleh teman sekelas yang memiliki kecepatan belajar lebih, memperhatikan prestasi akademik yang dicapai. Melalui tutor sebaya diharapkan peserta didik yang menempuh pembelajaran akan lebih terbuka dan akrab. Kemudian yang kedua, program pembelajaran pengayaan, di mana program pembelajaran ini dilaksanakan bagi peserta didik yang telah mencapai KKM dengan belajar mandiri untuk lebih mendalami atau mengembangkan materi. Di mana hasil penilaiannya itu nilai remedial yang diperoleh diolah menjadi nilai akhir, kemudian nilai akhir setelah remedial untuk aspek pengetahuan dihitung untuk menggantikan nilai indikator yang belum tuntas dengan nilai indikator hasil remedial yang selanjutnya diolah berdasarkan rata-rata nilai seluruh KD. Kemudian nilai akhir setelah remedial untuk aspek keterampilan diambil dari nilai optimal KD, dan penilaian hasil belajar kegiatan pengayaan tidak sama dengan kegiatan pembelajaran biasa, namun cukup untuk dalam bentuk portofolio dan harus dihargai sebagai nilai tambah atau lebih dari peserta didik yang normal. Baik, nah itulah tadi terkait dengan pembahasan rancangan pelaksanaan pembelajaran untuk SMA, yaitu kelas 10 semester genap di submateri ikatan hidrogen. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembahasan ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat sebagai rancangan dalam pelaksanaan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.